Terjebak. Keluarga Ronald Kusuma sepertinya semua kaya. Setelah sampai di rumah mewah ini, Mita mulai mengedarkan pandangannya. Besar dan sangat mewah, rumah bergaya Eropa. Kamu kagum? Tanya Ronald mengejek mata Mita yang norak sekali. Terlihat sekali kalau Mita baru pertama kali melihat rumah sebesar ini. Ronald tidak tinggal di kediaman kakek Sugondo. Dia masih tinggal di rumah mewahnya yang ada di Jakarta Selatan. Bagaimana kalau Mita melihat warisan yang akan didapatkan Ronald nanti? Mungkin Mita akan menggunakan semua cara untuk tetap bersama dengan Ronald. Ya, tentu aku kagum. Rumah keluargamu besar sekali. Pasti sangat bahagia menjadi bagian dari keluargamu. Ucap Mita bicara tepat di dekat telinga Ronald. Kali ini Mita tidak akan berlagak. Dia akan semakin membuat Ronald muak dengannya. Ronald tertawa dan melihat Mita dengan tatapannya yang tidak biasa. Hidung mereka berdekatan saat ini dan nafas mereka saling beradu. Mita menantang sekali, menantang Ronald untuk mencium bibirnya. Ini tidak seberapa. Kamu akan tahu apa yang aku miliki. Lebih dari ini. Ucap Ronald mendekatkan bibirnya dan mencium pelan bibir Mita. Sial. Ronald benar-benar menciumnya. Ronald, mungkin dalam doamu, memang mendoakan Nessa cepat meninggal. Entah kenapa aku yakin sekali. Tidak ada raut kesedihan yang ada pada wajahmu. Ucap Mita mengejek sambil mengambil tisu dan mengusap bibirnya. Dia kembali membuka tasnya dan menorehkan lipstik merah membara sebelum turun dari mobil. Lihat saja, aku akan mulai membuatmu jijik denganku. Gumam Mita dalam hatinya. Mita akan lakukan itu sehingga dia berpikir untuk mendapatkan anak dari rahim wanita nakal seperti Mita. Tunggu dan lihat. Mungkin kami tidak jodoh. Mau apa lagi? Mungkin jodohku wanita lain. Ucap Ronald yang sama sekali tidak mau mengatakan kalau Mita adalah jodohnya dan dia pun tidak mau membahas Nessa. Bukan karena Ronald tidak cinta lagi tetapi itu menyedihkan untuknya. Mita turun dari mobil Ronald. Dengan dress mini menggantung berwarna krim. Rambutnya yang panjang menutupi bagian depan tubuhnya yang menantang. Sedari tadi Ronald terus memandangi tubuh Mita. Baik dari belakang ataupun dari depan. Karena malam ini, Mita luar biasa sekali. Dia tidak kalah dengan Nessa. Bahkan malam ini, Ronald yakin Mita akan mendapatkan perhatian keluarganya. Saat di sana nanti, tidak perlu banyak bicara. Keluargaku tidak suka wanita yang banyak bicara. Ucap Ronald. Ronald membawa tangan Mita untuk mengait di lengannya. Selamat malam, apa aku sudah terlambat? Tanya Ronald saat keluarganya sedang berkumpul di ruang tengah. Sudah ramai keluarganya yang datang dan pandangan mereka begitu sinis melihat Ronald bersama dengan wanita lain yang bukan Nessa. Malam Ronald, silahkan duduk. Kakek Suganda meminta Ronald untuk bergabung bersama mereka. Kakek kandung Ronald punya kembaran. Kakek Sugondo punya satu anak dan meninggal saat kecelakaan. Berbeda dengan kakek Suganda yang punya banyak anak dan cucu. Senyum Mita mereka mengedar kemana-mana. Dia tidak peduli mereka membalas senyum Mita atau tidak. Biasanya orang kaya tidak suka dengan wanita penuh intrik apalagi wanita penggoda. Mita akan jadi wanita seperti itu saja sebelum mereka menjalani kontrak pernikahan konyol itu. Kakek, ini calon istriku. Namanya Sarah Mita. Kami akan menikah 2 minggu lagi kalau persiapan semua sudah beres. Ucap Ronald diam sebentar. Aku belum melamarnya dengan resmi. Mungkin aku akan meminta bantuan kakek dan paman di sini untuk ke rumah Mita. Ucap Ronald. Mita diam saja. Dia tidak bicara dan mendengarkan apa yang Ronald katakan sambil menutupi kakinya yang jenjang dengan tas yang dibawanya. Masalahnya keluarga laki-laki dari kakek Suganda memperhatikan Mita dari atas sampai bawah. Bahkan ada dari mereka yang tiba-tiba bergairah hanya dengan melihat Mita dengan pakaian seperti ini. Oh tentu saja. Kakek pikir akan sangat lama bagimu melupakan Nessa. Ternyata kamu sudah punya pengganti lain untuk menikah denganmu. Ucap Suganda dengan senyumnya. Dia kekasihku gelapku saat bersama Nessa. Ucap Ronald sambil menggenggam tangan Mita. Mita menunduk dan ingin muntah. Bisa-bisanya dia dijadikan kekasih gelap saat ini. Tapi biarlah, Mita tetap akan tersenyum. Aku mencintainya, kek. Lanjut Ronald dan Mita tersenyum melihat akting Ronald. Padahal mereka tidak ada rencana berakting malam ini dan kelakuan Ronald sungguh pintar sekali. Bagus kalau begitu,
masalahnya warisan kakekmu tidak akan turun kalau kamu belum menikah dan punya anak. Kamu selalu bermain dengan wanita. Bahkan kakek tidak percaya kamu bisa mencintai satu orang wanita. Ucap Suganda tertawa tetapi sedang mengejek Ronald. Ronald tidak seperti cucunya yang anak baik-baik semua dan punya pasangan yang juga baik. Melihat Mita dengan pakaian seksi seperti ini, sepertinya Mita juga ditemukan Ronald di klub malam. Tidak lama, cucu wanita kekek Suganda datang bersama dengan kekasihnya. Mita yang awalnya sedang duduk sambil melihat pemandangan terkejut saat melihat lelaki itu. Amr. Sumpah demi apapun, saat ini benar-benar canggung sekali. Mita yang sedang bersama Ronald dan Amr yang sedang bersama seorang wanita yang Mita tidak kenal. Untung saja Ronald tidak mendengar saat Mita terkejut melihat Amr ada di tempat ini. Mita, bagaimana bisa ada Mita di sini? Gumam Amr dalam hatinya. Makan malam pun dimulai, pandangan Amr tidak lepas dari melihat Mita. Sedangkan Ronald melihat Mita yang begitu canggung malam ini. Dia terus mengipas wajahnya. Masalahnya bingung mau bicara apa saat ini. Natasha, siapa di sebelahmu? Tanya kakek Suganda. Baru kali ini Natasha membawa lelaki. Oh kakek, ini Amr. Kami baru dekat. Ucap Natasha malu-malu. Mita keringatan melihatkan situasi ini. Rasanya dia ingin kabur dan tenggelam saja di laut atau mengambil tali dan bunuh diri di gedung bertingkat. Sedangkan Ronald mulai curiga, namanya itu Amr. Ronald mulai melihat wajah Mita yang gelisah dan tatapan Amr yang begitu datar melihat Mita. Selamat Natasha, semoga kalian bisa cepat menikah sepertiku. Ucap Ronald merangkul pundak Mita. Kelakuan Ronald membuat Mita meringis. Untuk apa dia sombong di depan keluarganya? Mita menatap Amr dan tangan Amr sudah mengepal, dia meminta penjelasan akan semua ini. Mita memblokir ponselnya dan tidak membalas pesannya. Ternyata ini sebabnya. Dia akan menikah dengan lelaki lain. Maaf, aku ke toilet sebentar. Mita permisi ke toilet dan saat Mita berdiri pandangan semua laki-laki melihat tubuh Mita dari belakang. Seksi. Natasha, aku ingin menghubungi temanku sebentar. Ucap Amr yang juga pamit dan mengejar Mita ke toilet. Tetapi gerakan Amr tidak terlihat sedang mencari Mita. Dia pura-pura sibuk teleponan. Semua keluarga sibuk makan sementara Ronald ikut melihat Mita dan Amr. Pasti ada yang mereka sedang bicarakan malam ini. Apa ini, Sarah Mita? Tanya Amr saat dia bertemu dengan Mita di depan pintu toilet. Apa maksudmu? Seharusnya aku yang tanya. Kamu bilang kamu tidak punya hubungan dengan wanita lain. Karena aku miskin, makanya aku hanya wanita kedua untukmu. Ternyata kamu dekat dengan wanita lain, selain Natasha. Siapa lagi wanitamu? Aku yang keberapa? Tanya Mita dengan tegas tetapi suara lembutnya. Mita, aku dijebak datang ke sini. Apa kamu pikir aku tahu ada acara malam keluarga? Dia temanku dari London. Dia minta aku mengantarnya sampai ke rumahnya. Aku baru sampai ke Jakarta karena aku ada pekerjaan di sini. Tapi kamu mau menikah, tinggalkan dia. Tegas Amr. Amr tidak akan rela kalau Mita bersama dengan lelaki lain. Sudahlah, anggap saja kita tidak kenal. Mita beranjak tetapi Amr menarik tangannya. Saat itu Ronald datang dengan cepat dan menepiskan tangan Amr. Jangan ganggu kekasihku.